Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana kita masuk pada bab berikutnya, yaitu qawaid fi adillatil asma' wa sifat. Kaidah-kaidah dalam dalil-dalil nama dan sifat Allah. Kalau di bab-bab sebelumnya kita membahas tentang kaidah tentang nama Allah itu sendiri, tentang sifat Allah itu sendiri. Di sini kita masuk pada pembahasan tentang dalil. Kaidah tentang dalil yang digunakan oleh para ulama untuk berhujjah dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita akan mempelajari apa yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah yang sangat penting ini, yaitu masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang berkali-kali kita katakan, bahwa tidaklah penyimpangan di umat-umat terdahulu, di agama-agama lainnya, dan juga banyak penyimpangan di antara kaum muslimin, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin akan terbagi menjadi 73 golongan. Maka seluruh penyimpangan tersebut itu penyebab utamanya adalah salah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Yahud memiliki kesalahan fatal dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Mereka mengatakan Uzair adalah ibnullah. Nasara mengatakan Isa alaihissalam adalah ibnullah. Majusi mengatakan bahwa tidak tanggung-tanggung, Tuhan ada dua, kata Majusi. Dan penyimpangan-penyimpangan lainnya dari umat-umat terdahulu itu semuanya disebabkan oleh, penyebab utamanya adalah masalah nama dan sifat Allah, kesalahan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa para ulama sangat menitik beratkan hal ini, sehingga dibahaslah kaidah tentang nama Allah, seperti di bab pertama dari kitab ini. Kemudian kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, sekarang di bab ketiga kita membahas kaidah tentang dalil-dalil yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama dalam membahas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada kaidah yang pertama. Al-adillatul lati tuthbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini kaidah pertama. Dalil yang digunakan itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan akal. Yakni tidak menjadikan akal sebagai dalil utama. Akal tentunya tetap digunakan. Akal memiliki porsinya dalam Islam. Akal sangat digunakan untuk memahami dalil, untuk beristimbat dari Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami qiyas, untuk beristihad. Itu semuanya menggunakan akal biiznillah ta'ala. Akan tapi akal memiliki haknya. Tidak boleh kita memberikan porsi terlalu berlebih atau porsi terlalu kurang. Maka kalau sudah menjadikan akal sebagai dalil utama, nanti kita akan jelaskan apa maksudnya itu. Tapi kalau kita mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini berarti sudah memberikan akal porsi yang lebih besar daripada porsi yang seharusnya. Maka di sini kaidah pertama, penulis hendak menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai dalil
landasan utama ketika kita bicara nama dan sifat Allah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighairihima. Maka tidaklah ditetapkan nama dan sifat Allah itu kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak dinafikan sesuatu nama dan sifat Allah kalau itu sudah disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat Allah dengan menggunakan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula yang sudah disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita ingkari. Wa ala hadza, oleh karena itu, fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala min dzalik fil kitabi was sunnati wajib itsbatu. Barang siapa yang oleh karena itu kita simpulkan bahwa sesuatu yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat tersebut disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita juga harus menetapkannya. Kalau itu ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita harus menetapkan itu juga. Wa ma warada nafyuhu fihima wajib nafyuhu ma'a itsbati kamali diddih. Dan apa yang diriwayatkan penafiannya diingkari di Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut, maka wajib untuk kita mengingkarinya juga. Kemudian kita meyakini kesempurnaan sebaliknya. Ini telah kita jelaskan, tapi kita ulangi ringkas ya. Jadi misalkan di ayat kursi, la sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sendiri dua sifat di situ. La sinatu wala naum. Sifat sinah, ngantuk, dan sifat naum, tidur. Maka oleh karena itu kita harus ingkari hal tersebut juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur, tapi juga harus dibarengi dengan meyakini kesempurnaan sifat sebaliknya. Apa lawan dari ngantuk dan tidur? Ini berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang sempurna yang tidak dibarengi dengan kelemahan berupa ngantuk dan berupa tidur. Karena kalau seperti manusia memiliki kehidupan, memiliki sifat haya, memiliki sifat hidup. Tetapi hidup manusia ini hidup yang lemah, yakni hidup yang penuh cacat. Gimana? Yani ketika ngantuk nggak ingat sanak famili. Ketika tidur, apalagi lebih nggak ingat lagi sanak famili. Betul? Nggak ingat sanak famili. Kecuali di mimpinya mimpi sanak famili. Tapi ini bercanda saja ya Mas Syekh. Maka adapun Allah juga memiliki sifat haya, Allah memiliki sifat hidup. Akan tapi sifat hidup Allah itu sempurna, tidak sama dengan sifat hidupnya makhluk. Sifat hidupnya Allah, yakni al-haya, ini adalah maha sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipenuhi dengan kelemahan, tidak ada kelemahannya seperti kelemahan berupa ngantuk ataupun tidur. Wa ma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu fihima wajabat tawaqquf fi lafzihi fala yuthbatu wa la yunfa li adami wurudil itsbati wan nafyi fihi. Dan sesuatu yang tidak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ditetapkan dan juga tidak diingkari di Al-Quran dan As-Sunnah, lafaz tersebut tidak ada di Al-Quran dan di As-Sunnah, maka kita harus tawakuf. Kita tidak berbicara dalam masalah tersebut. Sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah tidak membicarakannya, maka kita juga tidak membicarakannya. Ini secara lafaz. Tapi secara makna, wa amma maknahu fayufassalu fihi, maka dirinci. Fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fahuwa maqbul. Kalau maksudnya dari lafaz tersebut adalah sesuatu yang sesuai dengan keagungan Allah, maka ini bisa diterima maknanya. Wa in urida bihi makna la yaliku billahi azza wajal wajib radduh. Dan barang siapa yang sesuatu yang makna tersebut itu tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita tolak. Baik. Sekarang berarti ada 3 poin dan penulis akan mencontohkan masing-masing dari 3 poin ini. Sesuatu yang ditetapkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib pula untuk kita tetapkan. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, sesuatu yang diingkari di Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut, ya, maka itu juga harus kita ingkari. Ini poin kedua. Poin ketiga, sesuatu yang tidak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah,
maka kita juga tidak membahasnya. Nah, kalau kemudian ada orang membahasnya, maka yakni kalau yang dimaksud itu makna yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan dalil-dalil yang lain, maknanya kita terima, tapi kita tetap nasihati. Antum jangan pakai lafaz itu karena lafaz itu tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau misalkan maknanya itu buruk atau maknanya tidak sesuai dengan keagungan Allah, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang lain, maka kita tentunya menolaknya. Dan poin yang ketiga ini banyak yang dilanggar oleh orang yang menggunakan akal sebagai dalil utama. Mereka bicara jihad, mereka bicara jism, mereka bicara art dan seterusnya. Ini semua adalah sesuatu lafaz-lafaz yang mereka ucapkan, ya, padahal itu tidak pernah dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu nanti akan dibahas lebih rinci sedikit nanti. Sekarang masuk pada poin pertama terlebih dahulu. Famimma warada itsbatuhu lillahi ta'ala, yang yakni nama dan sifat Allah yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Ini poin pertama berarti. Apa contohnya? Kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dalalatan mutabaqah au tadammun aw iltizam. Setiap sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama Allah, baik secara mutabaqah, tadammun atau iltizam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di antara ini kita fokus pada poin pertama. Apa contoh sifat yang Allah tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah? Contohnya adalah kita menuju kepada ayat atau hadis yang berbicara tentang nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 nama Allah di situ. Lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Betul? Kemudian nanti di ayat yang lain banyak sekali. Al-Aziz, Al-Hakim, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap nama Allah mengandung sifat. Nama Allah, lafzul jalalah Allah, mengandung sifat uluhiyah, yaitu bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim memiliki sifat, mengandung sifat. Dua-duanya mengandung sifat rahmah. Allah memiliki rahmah yang yang sempurna, yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Akan tapi ada rahmah yang khusus yang hanya diberikan kepada kaum mukminin. Dan ada yang rahmah yang lebih khusus lagi yang hanya diberikan kepada para wali Allah. Dan ada yang lebih khusus lagi diberikan kepada para nabi dan rasul. Maka ini setiap nama Allah mengandung sifat. Sehingga setiap sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut itu harus kita tetapkan, harus kita yakini. Yani Allah memiliki sifat tersebut. Allah memiliki sifat rahmah, Allah memiliki sifat hikmah dari nama Allah Al-Hakim, Allah memiliki sifat izzah, perkasa dari nama Allah Al-Aziz dan seterusnya. Jadi ini bagaimana kita menyimpulkan bahwa nama Allah tersebut mengandung suatu sifat? Menyimpulkannya pakai metode yang itu telah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu metode mutabaqah, metode tadammun, dan metode iltizam. Metode mutabaqah itu maksudnya adalah sesuai dengan makna dari kata tersebut. Ya, kita contohkan secara ringkas saja. Misalkan, ketika kita melihat bahwa di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ambil contoh yang gampang, maka dia tadi kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengandung sifat rahmah. Ya, secara bahasa Arab Ar-Rahman Ar-Rahim juga dibentuk oleh kata-kata yang sama yang membentuk kata rahmah, ra, ha, mim, gitu ya. Jadi ini dipahami oleh orang Arab. Ar-Rahman Ar-Rahim itu terkandung sifat rahmah di dalamnya. Maka kita pahami rahmah Allah sesuai dengan makna rahmah dalam bahasa Arab. Apa itu rahmah? Ini kasih sayang. Ya, kasih sayang. Atau kalau di bahasa Inggris, mercy. The mercy of Allah. Kasih sayang Allah, rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika kita memahami demikian, memahami sesuai dengan makna dari kata tersebut dalam bahasa Arab, ini maknanya mutabaqah. Memahami makna sesuai dengan makna dari kata tersebut. Itu namanya mutabaqah, sesuai. Tadammun, kita memahami bagian yang dikandungnya, sebagiannya. Contoh misalkan,
Ketika nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Nah, bagian dari sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada para nabi dan rasul, memberikan rahmah kepada, itu sebagian dari rahmah Allah, karena rahmah Allah lebih luas dari itu. Ada rahmah Allah yang diberikan kepada orang kafir. yakni orang kafir tersebut bisa makan, bisa minum, bisa sehat, bisa punya waktu luang, bisa punya harta. Itu juga rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmah Allah ini adalah rahmah Allah yang umum, yang Allah berikan kepada baik kaum mukminin ataupun orang kafir. Tapi kalau kita bicara rahmah Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang soleh saja, kepada orang yang bertakwa saja, ini berarti apa? Kita sudah membahas bagian dari makna rahmah tersebut. Ini namanya tadammun. Kita membahas bagiannya saja. Ya, sehingga kita misalkan ketika kita mengingat bahwa Allah memiliki sifat rahmah yang khusus tersebut, kemudian kita timbul rasa harap kepada Allah, ya Allah, semoga hamba mendapatkan rahmahmu yang khusus tersebut. Semoga hamba menjadi bagian dari orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya, harta hamba diberkahi, keluarga hamba diberkahi, dan seterusnya. Bukankah kita menginginkan hal tersebut? Betul tidak? Itu salah satu tujuan utama hidup kita. Itu berarti apa? Berarti kita fokus hanya pada sebagian makna dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Berarti kita secara tidak sadar kita sedang menerapkan yang namanya metode tadammun. Ini bahasa ilmiah hanya di kalangan para ulama. Kita menerapkan metode tadammun untuk sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmah yang dikandung dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian iltizam maksudnya konsekuensi, metode konsekuensi. Maksudnya adalah ketika kita memahami bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, mengandung sifat rahmah, kemudian kita bertadabbur, kita memikirkan konsekuensinya. Konsekuensi yakni bahwa kita lihat misalkan bahwa ini orang kafir, di saat yang sama dia berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah masih memberikan dia nikmat berupa masih bisa nafas, betul tidak? Masih bisa hidup, masih bisa menikmati harta-hartanya, masih memiliki jabatannya, kemudian yakni seluruh nikmat dunia yang dia miliki. Di saat yang sama dia sedang berbuat kekufuran dan kesyirikan dan kezaliman dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita memikirkan sifat rahmah Allah, kemudian kita mentadabburi hal tersebut, kemudian kita sampai kepada sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasti ada hikmah Allah di balik mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab orang tersebut, orang yang kafir dan musyrik tersebut, tetapi masih kemudian memberikan penangguhan. Ya, dari sisi kita manusia, bisa jadi dia nanti bertaubat, bisa jadi nanti dia meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Atau bisa jadi itu menjadi pelajaran, ada hikmah pasti di baliknya. Ketika kita kemudian menuju kepada hikmah Allah, ini berarti apa? Ini sifat Allah yang lain yang terkandung dalam nama Allah Al-Hakim, betul tidak? Padahal di awal tadi kita sedang memikirkan, sedang bertadabbur tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat Allah rahmah yang dikandung dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa minhu kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi. Di antara sifat yang Allah tetapkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan Allah. Kalistiwa 'alal arsy, seperti perbuatan Allah beristiwa di atas arsy. Apa maksudnya istiwa? Istiwa maknanya adalah tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Ya. Wan nuzul ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Ini juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ kemudian kita simpulkan bahwa Allah memiliki sifat istiwa dan memiliki sifat nuzul. Memiliki sifat tinggi di atas arsy dan memiliki sifat turun ke langit dunia. Tapi kalau kita ditanya bagaimana Allah istiwa di atas arsy, kita tidak tahu. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, kita tidak tahu. Karena itu tidak disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hanya disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy dan bahwa Allah turun ke langit dunia. Maka kita cukup imani bahwa Allah memiliki perbuatan tersebut, memiliki sifat tersebut, tetapi kita tidak kemudian pikirkan bagaimananya. Dan kita tidak membahasnya. Karena kalau kita sudah membahasnya, padahal itu tidak disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita bahas nanti menuju ke poin 3 tadi. Sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita tidak ikutan membahasnya.
kita ikutan tidak membahasnya. Ya, kita tidak ikut membahasnya. Wal maji, ya, kemudian sifat datang Allah, Allah datang. Nanti di akhirat Allah disebutkan Allah datang untuk mengadili para hambanya. Nah, sifat maji, ya, maka ini juga kita harus imani untuk Allah Subhanahu wa taala. Lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah. Sifat datangnya Allah untuk yakni mengadili para hambanya di hari kiamat. Wa nahwi dzalika min af'alihi allati la tusa anwa'uha fadlan an afradiha. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang jenisnya enggak bisa dihitung. Ya, apalagi yakni bagian-bagian individu-individu dari setiap jenis tersebut, perbuatan Allah itu banyak sekali, hanya Allah yang tentunya hanya Allah yang mengetahuinya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa minhu al-wajh wal ainan wal yadan wa nahwuha. Di antara sifat yang Allah tetapkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sifat wajah Allah. Allah memiliki wajah, Allah memiliki dua mata, Allah memiliki dua tangan, tetapi tidak boleh kita bayangkan wajah Allah seperti wajah manusia, tangan Allah seperti tangan manusia, mata Allah seperti mata manusia. Itu disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, maka cukup kita imani bahwa Allah memiliki sifat tersebut tanpa memikirkan bagaimananya. Wa minhul kalam wal masyiah wal iradah bi qismaiha al-kauni wasyar'i. Di antara sifat Allah juga adalah sifat kalam Allah. Seperti Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian sifat masyiah, kehendak Allah. Allah berkehendak. Sifat iradah, sama, kehendak Allah. Dan sifat iradah itu ada dua jenis. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Apa itu yang dimaksud iradah kauniyah? Iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah yang kalau sesuatu sudah dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah, pasti terjadi. Tidak mungkin sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali setelah izin dari Allah, setelah adanya kehendak dari Allah. Kehendak yang mana? Iradah kauniyah. Ini iradah jenis pertama. Iradah Allah jenis kedua adalah iradah syar'iyah. Apa itu iradah syar'iyah? Yaitu sesuatu yang Allah cintai tetapi belum tentu terjadi. Seperti misalkan apa yang Allah perintahkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memerintahkan sholat, tapi hambanya tersebut belum tentu sholat. Ada orang belum tentu sholat. Jadi ada dua iradah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, kalau Allah menghendaki sesuatu dengan iradah kauniyah, maka sesuatu tersebut pasti terjadi, walaupun bisa jadi Allah tidak mencintainya. Walaupun bisa jadi Allah membencinya, tidak meridhoinya. Bisa jadi, akan tapi Allah tetapkan itu terjadi. Kenapa? Karena pasti ada hikmah di baliknya. Contohnya apa? Nah, ini diciptakannya iblis. Diciptakannya iblis, kemudian iblis kufur. Diciptakannya Abu Jahal, kemudian Abu Jahal kufur. Diciptakannya Abu Lahab, kemudian Abu Lahab kufur. Itu terjadi atau tidak? Sudah terjadi atau tidak? Ya, ini terjadi. Kekufuran mereka sudah terjadi dan iblis masih hidup. Abu Jahal, Abu Lahab sudah meninggal dunia tentunya. Tapi itu sudah terjadi, itu berarti sudah diizinkan oleh Allah dengan iradah kauniyah. Tapi apakah Allah mencintai hal tersebut terjadi? Allah tidak mencintai hal tersebut terjadi. Karena Allah tidak mencintai kekufuran untuk terjadi. Tapi mengapa Allah kemudian menetapkan bahwa iblis kufur, Abu Jahal kufur, Abu Lahab kufur? Ada hikmah yang besar di baliknya. Ya, tidak akan tampak yakni ketaatan dan kemaksiatan, ketauhidan dan kesyirikan, dan tidak akan tampak yakni perjuangan dari para nabi dan rasul, perjuangan dari orang saleh dan seterusnya. Kalau kemudian tidak ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada hikmah di baliknya. Baik, jadi ini namanya iradah kauniyah. Sesuatu yang kalau Allah izinkan itu terjadi, maka itu pasti terjadi walaupun bisa jadi Allah tidak mencintainya. Sebaliknya adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah sesuatu yang Allah cintai, tapi belum tentu Allah izinkan dengan iradah kauniyah, sehingga belum tentu itu terjadi. Ya, contohnya misalkan, yakni Allah perintahkan untuk puasa, Allah perintahkan untuk zakat, Allah perintahkan untuk perintah-perintah Allah yang lain di Al-Quran dan As-Sunnah, bisa jadi dilakukan oleh hambanya, bisa jadi tidak dilakukan oleh hambanya. Baik. Jadi ada dua iradah ini, tidak boleh kemudian kita
meyakini bahwa iradah Allah itu cuma satu saja. Iradah kauniyah saja atau iradah syar'iyah saja. Ini yang menyebabkan penyimpangan dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini yang menyebabkan penyimpangan dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah cenderung untuk mencoret iradah syar'iyah, kemudian Mu'tazilah cenderung untuk mencoret iradah kauniyah. Tapi pembahasannya tidak bisa kita panjang lebar sekarang ya. Kita cukupkan sampai di situ. Nanti kalau misalkan mau dibahas lebih lanjut bisa ditanya jawab atau di pertemuan berikutnya. Fal kauniyah bimakna al-masyiah wa syar'iyah bimakna al-mahabbah. Maka iradah kauniyah itu adalah masyiah Allah, kehendak Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iradah syar'iyah itu adalah terkait dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ar-ridha wal mahabbah wal ghadab wal karahah wa nahwuha. Di antara sifat Allah yang Allah tetapkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah ridha Allah. Cinta Allah, Allah mencintai ya hambanya. Berarti Allah memiliki sifat mahabbah. Sifat ghadab, Allah murka. Sifat karahah, sifat yakni Allah membenci. Dan sifat-sifat Allah yang lain yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Wa mimma warada nafyuhu 'anillahi subhanahu lintifaihi wa thubuti kamali diddih. Di antara yang diriwayatkan penafiannya, pengingkarannya di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu apa contohnya misalkan? Sehingga kita harus juga meyakini bahwa itu tidak dimiliki oleh Allah. Contohnya adalah al-maut. Al-maut. Yani Allah tidak memiliki sifat al-maut. Kalau manusia memiliki sifat al-maut, pasti mati. Suatu saat, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Tapi Allah tidak memiliki sifat tersebut. Dinafikan dari Allah di Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga harus menafikannya, mengingkarinya. Wan naum, Allah tidak tidur. Itu yang tadi kita bahas. Wassinah, Allah tidak ngantuk. Wal ajz, Allah tidak lemah. Wal i'ya, sama, yakni lelah, lemah, yakni lelah. Wazulm, kezaliman. Wal ghaflah, ghaflah yakni ghaflah itu teledor ya. Jadi Allah tidak ghaflah an a'malil ibad, tidak teledor dari perbuatan hambanya. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna lahu mathil au kuf'un wa nahwu dzalik. Dan bahwa Allah memiliki yakni sifat yang semisal dengan sifat makhluk. Ini juga diingkari di Al-Quran, diingkari di As-Sunnah. Di Al-Quran contohnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu lafdhu al-jihah. Nah, sekarang masuk poin ketiga. Poin pertama tadi, sesuatu yang ditetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah kita wajib menetapkannya juga. Poin kedua, sesuatu yang diingkari oleh Al-Quran dan As-Sunnah kita wajib untuk mengingkarinya juga. Poin ketiga, sesuatu yang tidak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh bagi kita juga untuk membahas. Gak perlu kita membahasnya, karena itu gak dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Contohnya jihad. Kata jihad, yaitu arah. Ini muncul dari perkataan orang-orang menyimpang. Ketika Ahlus Sunnah mengatakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Allah tinggi di atas ars. Di mana Allah? Allah tinggi di atas ars. Kemudian orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengatakan bahwa berarti antum menetapkan bahwa Allah memiliki jihad, memiliki arah. Kita katakan nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah kata jihad tersebut, kata arah tersebut. Yani, maka tidak kita mengucapkannya. Kita tidak mengucapkannya dan kita tidak membahasnya. Falau sa'ala sa'ilun, kalau ada orang bertanya, hal nusbitu lillahi ta'ala jihad? Apakah kita menetapkan yakni bahwa Allah memiliki sifat jihad? Qulna lahu, kita katakan kepada dia, lafzul jihad lam yarid fil kitabi was sunnah itsbatan wala nafyan. Maka lafaz jihad atau arah itu tidak ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik penetapannya atau pengingkarannya. Wa yughni anhuma sabuta fihi ma min anna Allah ta'ala fis sama'. Dan cukuplah apa yang telah disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa? Ketika kita ditanya di mana Allah, cukup kita katakan Allah di langit. Sebagaimana hadis ketika ada budak perempuan ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah?
Maka kemudian budak perempuan tersebut berkata fis sama, di langit, yakni di atas langit maksudnya, ya, di atas arsy, tinggi di atas arsy. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian yakni meridhoi jawaban tersebut, ya, tidak kemudian mengkritisi atau mengkoreksi dan seterusnya. Meridhoi, itu jawaban yang benar. Jadi cukup kita katakan Allah fis sama atau Allah yakni di atas arsy, itu juga jawaban yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau misalkan kita kemudian yakni menggunakan lafaz-lafaz yang lain, maka ini tentunya akan menjadi berbahaya. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan lafaz yang lain padahal kita tidak tahu tentang zat Allah bagaimana, ini berbahaya. Bisa masuk dalam berbicara tentang sesuatu yang kita nggak ada ilmunya. Al-kalamu anis sifah far'un anil kalami anis zat. Para ulama menyebutkan kaidah bahwa berbicara tentang sifat itu adalah cabang dari berbicara tentang zat. Jadi sesuatu kita tahu sifatnya kalau kita sudah tahu zatnya. Ya, kalau misalkan ketika kita misalkan yakni diberitahu bahwa ada virus baru misalkan, kita belum tahu zatnya, belum melakukan penelitian bagaimana virusnya dan seterusnya. Kita tidak akan bicara tentang sifat virus tersebut. Kita tidak akan tahu sifat virus tersebut seperti apa. Ya. Jadi pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita berbicara tentang suatu sifat tapi zatnya kita belum tahu, berbahaya. Itu masuk bicara tanpa ilmu. Kita sudah bicara ini begini tapi yakni zat dari hal tersebut tidak tahu. Berbahaya, bisa salah gitu maksudnya. Ya, bisa salah. Maka apalagi tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui tentang zat Allah sehingga kita juga tidak tahu tentang sifat Allah kecuali yang sesuai dengan yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita enggak boleh melampaui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi al-kalamu anis sifat far'un anil kalami anis zat. Berbicara tentang sifat itu cabang dari berbicara tentang zat. Ya, dan karena kita tidak tahu hakikat zat Allah, kita juga tidak tahu ya hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita harus belajar membatasi diri hanya sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka di sini kita katakan lafaz jihah, lafaz arah tadi itu enggak disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita cukup untuk mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy, ya, tinggi di atas arsy. Wa amma ma'nahu, adapun maknanya. Nah, kalau misalkan ada orang mengucapkan kata jihah, kemudian kita katakan tadi, kita nasihati lafaz jihah ini enggak ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, jadi sebaiknya kita tinggalkan. Tapi apa yang antum maksud dengan lafaz tersebut? Apa makna yang ingin antum maksudkan? Fa imma ayyurada bihi jihatu suflin au jihatu uluwin tuhitu billah au jihatu uluwin la tuhitu bihi. Maknanya bisa tiga di sini. Kata penulis. Bisa dipahami arah rendah, kemungkinan pertama, atau bisa dipahami arah tinggi yang itu meliputi Allah. Atau kemudian kemungkinan ketiga, yang dimaksud dengan arah oleh antum, jihah oleh antum di sini adalah arah tinggi yang itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang yang menyimpang itu mereka mengatakan antum enggak boleh bertanya di mana Allah. Kalau antum bertanya di mana Allah, kemudian jawaban antum Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah memiliki tempat. Allah memiliki tempat dan juga Allah memiliki arah. Berarti cuma sebagian begitu ya. Yani ini arah seluruhnya 360 derajat. Kalau antum kemudian mengatakan Allah tinggi di atas arsy, berarti cuma yang ini doang, enggak ada di sana. Jadi Allah terbatasi di sini. Allah, selain Allah memiliki tempat, butuh tempat kata mereka, tinggi di atas arsy, dan juga terbatasi berarti cuma di sana saja. Nah, padahal Allah itu maha sempurna dan bayangan mereka yakni akhirnya kemudian bisa mengarahkan ke Allah di mana-mana. Ini pemahaman menyimpang. Ketika mengatakan Allah di mana Allah, kemudian jawabannya adalah Allah di mana-mana. Ini
ya pemahaman yang menyimpang. Sedikit lagi menuju kepada akidah wahdatul wujud. Ya, Allah di mana-mana dan pilar ini adalah Allah. Ya, Allah adalah pilar, pilar adalah Allah. Aku adalah Allah, Allah adalah aku, dan seterusnya. Akidah wahdatul wujud berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi Allah tinggi di atas ars, dan di saat yang sama tidak berarti kemudian kita mengatakan Allah butuh tempat. Tidak berarti Allah Subhanahu wa taala yang ini terbatasi oleh makhluknya, cuma ada di sebagian arah, tidak ada di sebagian arah yang lain. Kita nggak mengatakan itu semua. Betul tidak? Kita hanya mengatakan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW di As-Sunnah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars. Makna bahasa dari istiwa adalah tinggi di atas ars. Titik, selesai. Mudah, akidah Ahlussunnah itu mudah. Betul tidak? Jadi rumit seperti ini, tampak rumit karena banyak orang yang kemudian memberikan bantahan-bantahan. Ya, seperti tadi. Antum nggak boleh bertanya di mana Allah. Lah, itu Nabi SAW sendiri yang menanyakannya kepada budak perempuan tersebut. Di mana Allah? Itu siapa? Lafaz siapa? Aina Allah. Di mana Allah? Lafaznya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menanyakannya. Jadi tidak masalah untuk menanyakan hal tersebut. Jadi nggak apa-apa untuk menanyakan di mana Allah, ya. Tapi juga jawabannya harus benar, yaitu sesuai dengan yang disebutkan di dalil. Ya, Allah tinggi di atas arsy. Fal awal batilun li munafatihi li uluwillahi ta'ala ats-tsabit bil kitabi was sunnah wal aql wal fitrah wal ijma'. Makna pertama dari jihah, kalau dipahami bahwa jihah yang dimaksud, arah yang atau maksud adalah arah rendah, maka ini tentunya batil. Tadi kan ada 3 kemungkinan. Ketika ada orang mengatakan menggunakan kata jihah, arah, maka kita katakan ini lafadznya jangan antum pakai. Adapun maknanya, apa yang antum maksud dengan arah? Tadi ada 3 kemungkinan makna. Kemungkinan pertama arah rendah. Kata penulis Syekh Utsaimin rahimahullah, ini tentunya batil karena ini tidak sesuai dengan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian itu sesuai dengan akal yang sahih, kemudian itu sesuai dengan fitrah yang selamat, dan yakni sifat tingginya Allah itu juga merupakan ijma'. Jadi makna pertama yang dimaksud dengan arah, kalau antum maksud itu adalah arah rendah, ini batil. Kemudian kemungkinan makna kedua adalah bahwa yang antum maksud adalah arah tinggi tapi diliputi oleh makhluk. Seperti tadi, antum kalau mengatakan Allah itu tinggi di atas ars, berarti kemudian antum menunjukkan jari ke atas begini, kemudian berarti Allah cuma ada di situ, nggak ada di sini, nggak ada di sini, dan seterusnya. Ini berarti apa? Arah tinggi tapi diliputi oleh makhluk. Makhluk lebih luas berarti, yani Allah cuma ada di situ berarti. Kalau itu yang antum maksud, maka ini batil juga. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala a'zamu min an tuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dari ada makhluk yang kemudian meliputi Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ya, Allah Maha besar. Jadi kemungkinan makna kedua salah juga. Kemungkinan makna ketiga, kalau yang antum maksud adalah dengan arah tersebut adalah arah tingginya Allah Subhanahu wa taala dan tidak diliputi oleh makhluk, maka ini makna yang benar. Li'anna Allah Ta'ala al-'ali fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi, ya, di atas makhluknya, kemudian tidak diliputi oleh sesuatu apapun sama sekali dari makhluknya tersebut. Jadi kemungkinan makna ketiga ini benar, tetapi kemudian lafadznya antum jangan gunakan lafadz arah, karena arah tersebut tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bahayanya menggunakan kata yang tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah? Bahayanya adalah bisa salah mikir. Ya itu tadi, ketika menyebutkan kata jihah atau arah, nanti kemudian salah mikir dan seterusnya. Ya, jadi yakni kalau mau selamat, maka cukupkan diri dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara melangkahi adalah menggunakan istilah yang tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Ini baru satu, al-jihad. Banyak istilah-istilah yang lain, al-jism, al-a'rad, dan seterusnya. Ya, maka ini semuanya tentunya adalah lafaz-lafaz yang tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah terkait
ya Allah Subhanahu wa taala, terkait sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh juga menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Kalau menggunakan lafaz tersebut maka berbahaya. Nanti lama-lama akan menyimpang. Mungkin penyimpangannya sedikit awalnya, tapi nanti lama-lama menyimpang. Contoh yang sering Anda sebutkan adalah ketika kemudian sebagian orang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas ars, Allah tidak tinggi di atas ars. Kemudian mereka lama-lama menafikan sifat maha tingginya Allah. Kemudian lama-lama mereka membolehkan bagi orang yang sujud tidak mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah zat yang maha tinggi. Mereka membolehkan mengatakan subhana rabbiyal adna, maha suci Allah zat yang maha rendah. Kenapa? Karena Allah tidak tinggi. Jadi boleh mengatakan Allah maha rendah. Ajib ya. Ini penyimpangan yang sedemikian besarnya itu gara-gara awalnya penyimpangan yang sedikit, tapi lama-lama kemudian tambah lagi sehingga kemudian lama-lama penyimpangannya makin bertumpuk, makin besar. Ya, jadi itu gara-gara kita memikirkan sesuatu yang tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, menggunakan lafaz yang tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya kalau mengabarkan tentang Allah. Jadi ada bab nama Allah, ada bab sifat Allah, dan ada bab mengabarkan tentang Allah. Bab mengabarkan tentang Allah tentunya lebih luas daripada bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengabarkan tentang Allah, ya walaupun misalkan tidak menggunakan lafaz yang disebutkan, sebenarnya tidak masalah, tapi harus sesuai dengan makna yang sahih. Dan tidak boleh terlalu bebas juga, karena tadi nanti ada kekhawatiran kalau kita menggunakan lafaz-lafaz yang tidak disebutkan di Al-Quran dan Sunnah, ya bisa orang salah mikir. Jadi kalau mau lebih aman, gunakan lafaz yang memang itu sesuai di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengabarkan itu berarti yang tadi yang masuk ke kemungkinan makna ketiga gitu ya. Jadi dia menggunakan lafaz yang tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, tapi maknanya benar, maknanya sesuai dengan dalil-dalil, tapi dia menggunakan dengan bahasa dia sendiri gitu ya. Menggunakan bahasa sendiri ini ya nggak boleh terlalu banyak gitu maksudnya. Kita cukupkan sebaiknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ini masih banyak sebenarnya, dan kaidah-kaidah berikutnya itu insya Allah akan kaidah-kaidah yang membongkar dan membantah syubhat-syubhat. Ya, jadi makin lama makin seru dan makin rumit begitu ya. Jadi tapi itu insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin Anda cukupkan sampai di sini dulu materinya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan.